RKB ini digagas oleh teman-teman yang punya keresahan yang sama, dimotori sama Mas Bahrul, didukung oleh teman-teman yang lain sampai akhirnya jadi ide tersebut menjadi sebuah proyek besar, proyek yang sifatnya sosial dan dukungannya multiplier efeknya luar biasa. Ya pinginnya kita ini gerak bersama, bareng bersama, maju bersama. Jadi tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa adanya koneksi yang banyak. Bisa saja kita berjalan sendiri, cuma jalannya nanti tidak bisa maksimal. Dari situ saya berpikir, kalau kita mempunyai jaringan yang cukup kuat dan luas, ya insya Allah kedepannya lebih mudah pekerjaan itu. Di sini kita bukan bergerak berdasarkan anggaran, tapi di sini kita melakukan pergerakan untuk bisa saling support. Jadi tidak nyari duit di sini, bahkan bisa dibilang kita mengeluarkan duit dulu untuk mewujudkan wadah atau tempat kita ngumpul bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mulai diskusi mengawali tempat working space di RKB. Teman-teman, di sini saya mewakili teman-teman dari RKB untuk coba tes tempat. Jadi kita belum benar-benar dibuka untuk umum, tapi di sini coba kita undang beberapa yang kebetulan hadir. Perkenalkan, saya Arif. Di depan saya ada Mas Wahyudi. Silakan Mas Wahyudi dikenalin. Mas Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, produk KM Bangkok depan darotan sintetis. Jadi ulang ya, Mas Wahyudi ini bisnisnya pengusaha rotan sintetis. Produknya furniture, kursi, meja, termasuk juga turunannya di tas ya Mas ya. Aksesoris lain. Aksesoris. Di depan saya, di sampingnya Mas Wahyudi ada Mas Agris. Silakan Mas Agris diperkenalkan. Saya Agris, saya usahanya bergerak di bidang tanaman hias dan landscaping. Nah, Mas Agris support banget ke pembangunan RKB kemarin di pertamanannya. Mungkin kemarin sudah sempat dirilis ya video reelsnya untuk proses pembangunan pertamanan di bangunan yang sedang kita kerjakan di gedung RKB ini. Kita ngobrol-ngobrol singkat. Di samping Mas Agris ada Sing Bau Rekso, Bapak Wid. Monggo Pak Wid, banyak yang belum kenal. Kenalkan, saya Pak Pegok ya. Saya dari Giat Kopi Lumajang. Jadi pinginnya kita sih bersatu untuk produk-produk kopi Lumajang dari ujung yang paling selatan sampai ujung paling barat. Ya pinginnya kita ini gerak bersama, bareng bersama, maju bersama. Mantap. Ya, kita coba bincang singkat dari apa yang menjadi ketertarikan teman-teman untuk merapat ke RKB. Sebelumnya RKB ini digagas oleh teman-teman yang punya keresahan yang sama, dimotori sama Mas Bahrul, didukung oleh teman-teman yang lain sampai akhirnya jadi ide tersebut menjadi sebuah proyek besar, proyek yang sifatnya sosial dan dukungannya multiplier efeknya luar biasa. Jadi awal dari kiro-kiro, kalau bisa dibilang bahasa Jawanya mungkin enggak ya, itu obrolan warung kopi dengan Mas Bahrul yang menggelitik teman-teman untuk melakukan gerakan. Karena kalau kita cuma berharap tidak melakukan apa-apa, nggak ada ujungnya. Nah, dengan kita berharap, bermimpi, tapi melakukan sesuatu, pelan-pelan bisa menjadi apa yang kita cita-citakan. Intinya awal idenya Mas Bahrul berdiskusi ringan dengan Dinas Koperasi terkait apa yang akan apa yang kira-kira cocok direalisasikan di gedung ini. Ada perdebatan sampai pada akhirnya bergeser ke
ide-ide liar yang digagas oleh Mas Bahrul ditangkap oleh teman-teman muda kreatif di circle-nya Mas Bahrul dan terus dipupuk sampai akhirnya jadi seperti yang kita rasakan sore ini. Mungkin lain waktu nanti kita coba undang Mas Bahrul untuk diskusi lebih panjang terkait apa yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita Mas Bahrul berkaitan dengan UMKM Lumajang. Nah, saya ceritakan sepintas yang diharapkan oleh Mas Bahrul dengan teman-teman yang ada di RKP adalah merangkul semua pelaku usaha mikro Lumajang untuk duduk bareng, berdiskusi dan memajang produknya di satu tempat yang representatif, yang semua orang bisa mengakses, yang mudah diakses oleh buyer gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke Mas Agris dulu deh. Mas Agris, kira-kira apa nih yang memicu Mas Agris untuk berani mengambil keputusan ya wes tak dukung wes, padahal dari awal yang kita sampaikan adalah kita di sini tidak mencari uang dulu, tapi di sini kita berkontribusi dulu dengan apa yang kita punya. Nah, monggo silakan. Jadi gini, ceritakan. Saya tertarik dengan RKP yang berada di lingkungan UMKM sini. Intinya gini, kita pelaku usaha itu membutuhkan koneksi. Jadi tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa adanya koneksi yang banyak. Bisa saja kita berjalan sendiri, cuma jalannya nanti tidak bisa maksimal. Dari situ saya berpikir, kalau kita mempunyai jaringan yang cukup kuat dan luas, ya insya Allah kedepannya lebih mudah pekerjaan itu. Intinya seperti itu, Mas. Terus kira-kira nih Mas, kemarin apa namanya ya, yang menjadi pemicu, karena kan jujur banyak faktor dan bidang keilmuan yang kita rangkul menjadi satu untuk kita bisa mewujudkan wadah kita bersama. Contoh, saya dengan bidang keilmuan arsitek mensupport RKP dengan bangunan, dengan arsitekturnya. Mas Agris, saya dapuk mensupport di landscapingnya. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dengan yang sudah dilakukan sampai per hari ini? Boleh diceritakan ke kita? Jadi seperti ini. Konsepnya apa? Ya, jadi seperti ini. Untuk pengerjaannya, sebenarnya pengerjaannya sudah oke. Cuma kendala saat ini di tanaman hias untuk saat ini pasar lagi redup, Mas. Secara otomatis mempengaruhi perekonomian kita. Dan ini secara otomatis mempengaruhi pekerjaan. Karena kita tidak mungkin berbelanja tanaman yang cocok untuk dipasang tanpa adanya finansial yang kuat. Jadi intinya landscaping yang saya pasang hari ini di RKP itu adalah totalitas dari tanaman yang saya tani di rumah. Seperti itu. Kalau kita belanja untuk saat ini nggak mungkin karena kondisi ekonomi tanaman hias bukan hanya di Lumajang, di seluruh Indonesia sebenarnya sama, lesu. Apalagi pengiriman barang ke luar negeri sementara ini ditutup karena cuaca ekstrim dan sebagainya, ataupun perizinan yang kurang memadai. Jadi untuk sementara pemasangan tanaman di RKP ini ya seadanya sudah. Dan apabila nanti ada kemajuan terkait dengan kondisi tanaman hias, ya secara otomatis saya akan memperbaiki landscaping yang ada di sini. Secara otomatis itu. Siap. Ini kita jadikan tempat untuk kita mendisplay bidang keilmuan kita. Itu poin yang bagus. Jadi boleh disampaikan ke teman-teman yang ada di sana. Artinya banyak orang berpikir bahwa tidak mau mengeluarkan tapi berharap mendapatkan sesuatu. Nah ini yang coba saya tepis dari awal ke teman-teman yang saya ajak bergabung. Karena di sini kita bukan bergerak berdasarkan anggaran, tapi di sini kita melakukan pergerakan untuk bisa saling support. Jadi tidak nyari duit di sini, bahkan bisa dibilang kita mengeluarkan duit dulu untuk mewujudkan wadah atau tempat kita ngumpul bareng-bareng. Moga Mas Agris tak kasih umpan lagi nih. Jadi
kira-kira kalau dirupiahkan berapa sih nominal untuk landscaping yang sudah kita olah di RKB ini, ya, supaya menjadi gambaran bahwa ya di sini semuanya urun dana. Iya. Itu poin. Jadi gini, untuk pemasangan landscaping yang di RKB, kalau kita bicara proyek ya, Nah, ini ya di atas 10 juta. Ini di atas 10 juta. Nominalnya ya tergantung kondisi tanaman lah. iya, iya. Nah, dan di sini saya bekerja di RKB ini karena ya itu tadi, kita bergerak bersama. Saya senang banyak teman, Mas. Oh, Jadi kalau kita hanya bergerak di suatu bidang yang kita harus berjalan sendiri, itu rasanya sangat sulit sekali. Makanya saya berusaha untuk membuat seadanya lah, iya, iya. seadanya. Yang penting kelihatan hijau dulu. Dan estetik. Aduh, dengan segala keterbatasan ini saya berusaha. Oke, terima kasih Mas Agris.